Apakah seorang wali bisa diketahui oleh orang biasa? Untuk mengetahui seorang wali memang sulit diketahui, hanya Allah dan wali itu sendiri atau dengan wali lain. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin orang biasa tahu tentang seorang wali itu tanpa kita masuk ke dalamnya. Artinya bahwa seorang dokter bisa diketahui tentang kedokterannya jika kita juga seorang dokter. Sekalipun dokter itu tidak sedang praktek, maka di dalam berbicara, di saat berbicara atau gerak-geriknya, seorang dokter akan memahami sifat karakter dokter. Begitu juga seorang wali. Seorang wali akan ketahuan oleh wali itu sendiri, karena wali yang mengetahui wali yang lainnya memahami karakter-karakter seorang wali itu. Nah, adapun bocoran atau tanda-tanda seseorang itu adalah wali, kemungkinan yang membocorkannya itu adalah orang yang dahulunya pernah belajar tentang kemarifatan, namun si orang itu berhenti atau jatuh kembali menjadi orang biasa. Si orang biasa ini yang dulunya pernah belajar tasawuf masih mengingat sikap-sikap seorang wali, maka dia akan membocorkannya. Adapun yang sering kita dengar di keterangan-keterangan Al-Quran bahwa seorang wali itu tandanya tidak pernah takut, selalu bahagia, itu tanda-tanda itu hanya bisa dirasakan oleh wali itu sendiri. Tetapi bagi orang lain di luar wali, apakah kita bisa mengetahui bahwa orang itu atau orang lain di depan kita itu adalah seorang wali? Tentu itu sulit, kecuali orang yang pernah belajar marifat atau pernah belajar tasawuf, setidak-tidaknya mengetahui hal semacam itu. Nah, untuk mengetahui orang lain apakah orang itu wali atau tidaknya, yang lebih mudah kita pahami bahwa seorang wali itu, jika kita menatap wajahnya, itu lebih adem, lebih sejuk, tidak seperti wajah orang-orang biasanya. Jadi pancaran aura dari wajahnya seorang wali itu tidak liar. Orang biasa, seanggun orang biasa, sealim orang biasa, kalau kita benar-benar bisa memperhatikan pancaran auranya, itu akan berbeda dengan aura yang dipancarkan oleh seorang wali. Mungkin kalau menurut saya, pancaran aura seorang wali itu seperti bayi umur, ya untuk ukuran bayi sekarang perkiraan 6 bulan ke bawah, 0 sampai 6 bulan, pancaran auranya seperti itu. Mungkin bisa lebih menarik lagi kalau aura seorang wali itu, ia setidak-tidaknya mendekati aura seperti itu. Itu cara kita mengetahui dari tatapan atau dari pandangan kita terhadap wajah seorang wali. Dari hal perilakunya, seorang wali itu pasti akan cenderung lebih hati-hati dalam berperilaku, dan biasanya seorang wali itu akan cenderung lebih menunduk. Dan dalam hal menunduknya ini bukan hanya sesaat, tetapi kebanyakan, mungkin bisa dikatakan 99% tatapannya itu lebih banyak menunduk, tidak menatap kalau seumpama berbicara.
dengan kita hanya sesekali saja dan lebih cenderung menunduk. Mungkin itu dari sebagian kecil dari perilaku yang bisa kita deteksi, tetapi kalau untuk yang lainnya, misalnya dari kita bisa mencoba untuk komunikasi atau ngobrol bersama seseorang yang kita anggap wali itu, lalu coba kita ngobrol tentang hal-hal yang sifatnya duniawi. Apakah ada tidak sedikit rasa ketertarikan si wali itu, yang dianggap kita wali itu, tentang hal duniawi? Nah, seorang waliullah pasti akan kelihatan tidak begitu tertarik dengan sesuatu hal yang sifatnya duniawi, dan sifat ini tidak bisa dimanipulasi. Artinya bisa saja seseorang itu seolah-olah tidak menyukainya tentang hal-hal duniawi, tetapi pancaran dari auranya itu akan bisa membedakan apakah orang ini benar-benar memang tidak menyukai tentang hal-hal yang sifatnya duniawi atau hanya manipulasi saja. Ini sebenarnya bisa kita ketahui, tetapi seorang wali ini tidak mengharamkan hal-hal yang sifatnya duniawi ini. Hanya saja seorang wali ini, jika dirinya ikut terjun ke hal duniawi itu, pasti dia akan merasa enggan. Jadi jika ada orang yang mengaku seorang wali, atau kita mendapat kabar bahwa ada seorang wali di sana misalnya, lalu kita mendatangi orang itu, di saat kita mengenalnya, tetapi orang itu kelihatan ada berbau-bau duniawinya, maka dipastikan itu bukan seorang wali. Dan adapun seorang wali itu terkadang bisa saja seorang wali itu seakan-akan cuek terhadap orang yang misalnya ada orang yang lapar, ada orang yang sakit. Terkadang seorang wali itu bisa saja cuek, tetapi cueknya di sini bukan berarti seorang wali ini tidak peduli dengan keadaan-keadaan orang lain seperti itu. Biasanya terkadang seorang wali untuk melakukan hal empatinya, rasa empatinya itu lebih cenderung pada perintah ilahiyah. Jadi artinya terkadang seorang waliullah itu di saat melihat orang sakit itu seakan-akan cuek atau gimana. Bukan berarti orang itu atau wali itu tidak mau menolongnya, tapi biasanya kondisi seperti itu ditentukan karena perintah ilahiyahnya. Karena seorang wali itu lebih cenderung kepada upaya usaha dirinya untuk menjaga dari sesuatu hal yang sifat yang tercela. Nah, jadi terkadang di dalam menolong pun seorang wali itu bisa memahami, artinya ketika diri kita menolong orang itu akan tahu apakah itu ada unsur-unsur sifat-sifat yang tercela atau tidak. Itu kecuali kalau seorang wali ini, jika ada seseorang yang misalnya membutuhkan secara mutlak meminta tolong kepada wali itu, maka wali itu pasti akan menolongnya. Tetapi yang dimaksud saya ini, jika seorang wali ini
diminta oleh seseorang yang sakit misalnya, biasanya dia cuek gitu, seakan-akan tidak punya rasa empatinya gitu. Tetapi kalau orang itu meminta, maka dia pasti akan menolongnya, karena sekali lagi menolong orang yang susah, dikala orang susah itu tidak mengharapkan pertolongannya, si wali ini merasa bisa saja ada rasa kekhawatiran dalam hal menolong itu, kecuali menolongnya itu ada perintah dari ilahiyah. Dan seorang wali ini cenderung lebih suka menyendiri, dia lebih suka menyendiri, tidak mau ditemani. Bukan berarti tidak mau ditemani ya mungkin kalau kita memaksa orang itu, misalnya wali itu, untuk berbincang-bincang dengan kita, mungkin dia ini akan mau ataupun nolak. Tetapi di saat dia menolak, pasti dia dengan sikap dan ucapan yang baik, yang tidak menyinggung. Yang pasti bahwa seorang wali itu lebih suka menyendiri, bahkan menyendirinya ini bisa dikatakan lebih aneh. Artinya jika kita memilih atau dipilihkan untuk dia tempat yang sepi, apakah yang sepi biasa atau yang sepi lebih alamiah, atau maksudnya alamiah ini adalah tempatnya seperti ya banyak pepohonan, semacam kayak hutan kayak begitu. Seorang waliullah itu lebih cenderung di tempat yang alamiah, yang artinya banyak pepohonan, semacam kayak begitu. Bahkan bisa diidentikan dengan tempat yang angker itu. Jadi seorang wali ini jika suka dengan tempat yang alamiah atau yang kelihatan seperti angker, bukan karena keangkerannya. Jadi seorang wali ini melihatnya bahwa semakin banyak pepohonan atau hal-hal yang sifatnya alamiah, maka si wali ini lebih melihat ke zat Allahnya ini lebih sempurna gitu, dibanding kalau sepi yang tidak alami atau yang kurang alami gitu. Seperti itu. Mungkin kalau seumpama ditempatkan di perkotaan itu dibandingkan dengan hutan, lebih cenderung si wali ini nyaman di tempat perhutanan ketimbang di tempat sepi yang sedikit agak ke kota-kotaan. Seperti itu. Nah, itulah tanda-tanda sebagian kecil dari sikap perilaku seorang waliullah, yang dimana jikalau kita melihat orang yang demikian, maka kita harus ya hati-hatilah. Tujuan dari saya untuk mengemukakan atau memberi penjelasan ini karena masih banyak orang yang terjebak dalam hal penilaian seperti itu. Artinya seperti yang pernah saya dengar, ada orang yang rajin ibadah, ilmunya tinggi, bisa memberikan kekayaan, sehingga orang itu mengklaim bahwa orang itu adalah seorang waliullah. Ternyata pada ujung-ujungnya dia itu seorang penipu. Nah, jadi ini sangat mengkhawatirkan menurut saya, bahwa sebenarnya seorang waliullah itu tidak demikian. Artinya tidak rakus atau tidak suka dengan keduniawian. Tapi bukan berarti membencinya. Seorang waliullah itu bukan membenci sesuatu hal keduniawian. Waliullah menghindari duniawi ini karena bagi wali dunia ini atau keindahan duniawi ini adalah sumber dari segala kesalahan. Itu kuncinya, patokannya. Seandainya dunia ini bukan sumber dari segala
kesalahan, maka wali tidak akan membenci dunia ini. Sebenarnya seperti itu. Sekali lagi, itulah ciri-ciri yang dapat kita jadikan patokan atau ya acuan, sedikit acuan agar kita tidak salah menilai seseorang apakah itu wali atau tidak. Yang jelas seorang wali itu jika ditanya engkau adalah wali, maka orang itu tidak akan menjawab bahwa dirinya wali, karena dia pada dasarnya tidak mengakui bahwa dirinya seorang wali. Jadi gini, kenapa seorang wali tidak mengakui bahwa dirinya seorang wali? Seperti yang kita ketahui bahwa seorang wali itu orang yang suci. Nah, sementara wali itu sendiri mengklaim, menganggap dirinya itu makhluk yang paling kotor dibanding orang lain. Jadi aneh. Jadi di saat kita misalnya, kami seorang waliullah ya, maka seorang wali ini jelas menolak, kami bertolak belakang dengan apa yang dia rasakan. Yang dia rasakan adalah banyaknya dosa, banyaknya kesalahan. Sementara wali itu adalah yang suci, ya jelas menentangnya atau tidak mengakuinya. Jadi penilaian wali itu adalah dari pihak luar dirinya, atau lebih pasnya Allah lah yang menilai seorang wali itu. Jadi seorang wali tidak mampu, tidak bisa menilai dirinya seorang wali. Seorang wali tidak mampu menilai bahwa dirinya itu seorang wali. Justru yang dia tahu bahwa dirinya itu orang pendosa. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Sesuatu hal yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.